Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rahmatia Tahir dengan NIM 94142258. Saya dari kelas B jurusan Ilmu Ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian mengenai apa itu transmisi moneter dan bagaimana cara kerja kebijakan moneter secara umum. Baik, saya akan menjelaskan transmisi moneter. Transmisi moneter merujuk pada mekanisme bagaimana kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga atau pengendalian pasokan uang oleh bank sentral mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Ini melibatkan proses bagaimana perubahan dalam kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga, kredit, investasi, konsumsi, dan akhirnya output ekonomi dan inflasi. Transmisi moneter dapat melalui beberapa saluran, termasuk saluran suku bunga, saluran kredit, saluran nilai tukar, dan saluran aset. Saya akan menjelaskan saluran-saluran yang meliputi transmisi moneter. Saluran utama, saluran suku bunga. Perubahan suku bunga oleh bank sentral mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan, yang kemudian mempengaruhi tingkat investasi, konsumsi, dan pengeluaran rumah tangga. Saluran kredit. Perubahan suku bunga mempengaruhi ketersediaan kredit dan kondisi kredit. Ketika suku bunga turun, kredit menjadi lebih murah dan mudah diakses, mendorong lebih banyak investasi dan konsumsi. Yang ketiga, saluran aset. Perubahan dalam kebijakan ekonomi moneter dapat mempengaruhi harga aset seperti saham, obligasi, dan properti, yang kemudian mempengaruhi kekayaan rumah tangga, minat konsumsi, dan investasi. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja. Yang tahap pertama yaitu penetapan tujuan. Bank sentral menetapkan tujuan kebijakan moneter seperti mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, atau mengendalikan inflasi. Tahap kedua yaitu analisis ekonomi. Bank sentral melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya untuk menentukan apakah tindakan kebijakan moneter diperlukan. Baik, yang berikut tahap ketiga, yaitu pemilihan instrumen. Bank sentral memilih instrumen-instrumen kebijakan moneter yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa melibatkan pengaturan suku bunga atau mengubah persyaratan cadangan. Tahap keempat yaitu implementasi kebijakan. Bank sentral mengimplementasikan kebijakan moneter yang dipilih, seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan dan melakukan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi likuiditas di pasar. Tahap kelima yaitu transmisi moneter. Kebijakan moneter yang diimplementasikan akan mempengaruhi pasar keuangan dan ekonomi real melalui berbagai saluran transmisi. Ini bisa termasuk efek langsung melalui suku bunga dan harga aset. Tahap terakhir yaitu tahap keenam yaitu evaluasi dan koreksi. Bank sentral terus memantau dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, berikut penutup yang terakhir. Dengan demikian, transmisi moneter mencakup interaksi kompleks antara suku bunga, kredit, nilai tukar, aset finansial, dan ekspektasi pasar dalam membentuk perilaku ekonomi secara keseluruhan.
Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.